Pada awal tahun 1293 Masehi atau 1215 tahun Saka, Raden Wijaya bersama pasukan Mongol menyerang Daha dan berhasil menundukkan Jayakatwang. Pasukan Mongol akhirnya bersedia membantu Raden Wijaya dengan syarat mereka harus tunduk pada Kublai Khan. Setelah berhasil menduduki Daha, Pangeran Wijaya kemudian meminta izin untuk kembali ke Majapahit demi mempersiapkan penyerahan dirinya. Setelah sampai di Majapahit, Wijaya secara tiba-tiba membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Dengan kesaktian yang dimilikinya, bukan hal sulit bagi Raden Wijaya membunuh mereka dalam satu kali serangan. Raden Wijaya kemudian menyusun rencana untuk memukul mundur pasukan Mongol saat mereka sedang berpesta merayakan kemenangan. Raden Wijaya memimpin pasukannya bersama beberapa abdi setianya macam Lemus Sora, Nambi, dan Ronggolawe menyerang mereka. Serangan yang dilakukan tiba-tiba itu ditambah dengan banyak prajurit Mongol dalam keadaan mabuk membuat Raden Wijaya berhasil memukul mundur mereka. Kehilangan banyak prajuritnya membuat Ike Mese, komandan pasukan, memutuskan menarik pasukannya dan meninggalkan tanah Jawa. Setelah situasi berhasil dikendalikan, Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit dan menobatkan dirinya menjadi raja dengan gelar Kertarajayasa Jayawardana. Semua rakyat bersuka cita menyambut Raden Wijaya sebagai harapan baru karena selama ini mereka tertindas akibat perlakuan semena-mena Jayakatwang. Di hari yang sama, dengan penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit, seorang pria Parubaya terlihat tersenyum puas memandang sebuah pedang dengan gagang berbentuk naga kembar di tempat persembunyiannya. Namun tiba-tiba senyumnya menghilang saat aura merah mulai menyelimuti pedang di tangannya. Dia segera menyarungkan kembali pedang itu sambil menggeleng pelan. Energi yang Wesi Megantara benar-benar sulit ditaklukkan. Raut wajah Empu Supo menjadi buruk saat mengetahui pedang pusaka yang diciptakannya masih belum bisa dikendalikannya. Kegelisahan Empu Supo dapat dipahami mengingat umurnya yang sudah sepuh. Dia berencana menjadikan pedang pusaka itu sebagai karya terakhirnya. Dibanding Empu Gandring dan Empu Tantular, nama Empu Supo memang kalah mentereng, bahkan cenderung tidak dikenal. Kalahnya pamor Empu Supo dari dua kompetitornya itu bukan karena ilmu kanuragan atau pusakanya yang kalah sakti, namun lebih karena misteriusnya keadaan Empu Supo. Empu Supo tak pernah menampakkan diri di dunia persilatan dan lebih memilih menyendiri di Telaga Kayangan Api, sebuah tempat dianggap mitos oleh dunia persilatan karena belum pernah ada yang benar-benar menemukan tempat itu. Empu Supo terus memandangi pedang berwarna hitam pekat di tangannya itu sambil merapal ajian lebur saketi untuk menaklukkan roh Eyang Wesi Megantara yang merupakan makhluk terkuat di tanah Jawa. Namun semakin dia berusaha menekan kekuatan Eyang Wesi, semakin kuat pula aura merah yang berusaha keluar dari pedang itu. Empu Supo mengupat dalam hati. Dia mulai menyesal karena mengikuti petunjuk yang muncul di mimpinya berkali-kali. Semua berawal saat dia sedang bertapa di sebuah gua di Telaga Kayangan Api 10 tahun silam. Empu Supo merasa didatangi oleh seorang kakek tua dengan jubah lusuh yang memintanya membuatkan sebuah pedang yang akan merendam segala angkara murka di bumi. Kakek tua itu berpesan untuk memulai proses pembuatan pedang pusaka saat terjadi ledakan di langit. Empu Supo awalnya tak mengerti maksud ucapan kakek tua itu sebelum sebuah meteor meledak dan jatuh di dekat hutan larangan. Empu Supo segera melesat ke arah hutan larangan dengan ilmu meringankan tubuhnya dan menemukan sebuah batu meteor di hutan itu. Empu Supo kemudian menjadikan batu meteor itu sebagai bahan campuran bersama logam terbaik untuk membuat sebuah pedang pusaka.
Empu Supo kembali dituntun oleh kakek tua itu untuk bertapa di Gunung Merapi selama 10 tahun untuk memasukkan roh pusaka ke dalam pedangnya. Hasilnya, sebuah pusaka yang diberi nama Pedang Megantara yang kini ada di genggamannya. Sebuah pedang pusaka terkuat yang sampai saat ini belum bisa ditaklukkannya. Sebagai pemilik ajian lebur saketi, Empu Supo adalah salah satu orang yang paling disegani di dunia persilatan. Puluhan pusaka sakti telah diciptakan dan ditaklukkan, namun hanya pedang Megantara yang sampai detik ini belum berhasil ditaklukkannya. Apakah aku salah telah menciptakan pusaka ini? Kekuatan Eyang Wesi ditambah aura jahat yang berasal dari batu langit itu membuat pedang ini semakin liar. Bagaimana jika ternyata aku menciptakan pusaka yang justru menjadi pemicu antara murka di bumi Majapahit? Empu Supo yang larut dalam kekhawatirannya tidak menyadari aura merah yang keluar dari pedang di tangannya perlahan meresap ke setiap pori di kulitnya. Dia kemudian meletakkan pedang itu di tempat biasa, menaruh pusaka ciptaannya dan melangkah pergi. Empu Supo ingin membuka kembali kitab serat jiwa untuk mencari cara menaklukkan pusaka ciptaannya. Kitab serat jiwa adalah sebuah kitab ilmu kanuragan tingkat tinggi ciptaannya yang memadukan energi alam dengan tenaga dalam. Dia berharap dapat menemukan solusi menaklukkan pedang Megantara.